Kita ambil Alkitab kita dan catatan khotbah. Saya sampaikan satu renungan dengan judul Masa Anugerah Ada Tanggal Kadaluarsanya. Betul, Anda nggak salah dengar. Tulis itu. Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya. Selama ini mungkin kita berpikir begini, saya hari ini aja, saya mau hidup seenak saya. Saya mau hidup semaunya. Kan ada next time. Jadi kalau jatuh, bisa diampuni lagi, bukan? Jadi kan ada esok hari. Kadang-kadang kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Memang sih, kita nggak pernah tahu. Orang jatuh pun bisa bangkit lagi. Tetapi jangan mencobai Tuhanmu. Waktu itu berharga. Apalagi kita ini hidup di penghujung zaman. Kapanpun Yesus bisa datang. Jangan pernah remehkan taking it for granted. Masa anugerah atau grace period. Betul-betul adalah waktu emas. Jangan dibuang begitu saja. Masa anugerah ada tanggal kadaluarsanya. Kita buka Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ini cerita bagus sekali. Karena firman ini mengajari kita untuk menghargai. Menghargai Tuhan dan menghargai hidup sendiri. Menghargai masa depanmu. Menghargai waktu orang lain juga. Jangan sia-siakan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Hidup itu berharga. Anda hargai atau tidak, hidupmu berharga. Sudah terlanjur kalau tidak mau menghargainya. 2000 tahun lalu Tuhan sudah mati untukmu. Jadi Anda appreciate or not, ada yang buang hidupnya sia-sia, ada yang sungguh-sungguh membangunnya dengan rencana Allah. Pokoknya hidup setiap kita ini ada harganya. Kematian Yesus. Jangan pernah remehkan dirimu. At least hargai diri sendiri karena Kristus sudah menghargaimu. Kalau Anda tidak suka dengan dirimu sendiri, at least kita itu mengasihi hidup ini karena Kristus mengasihi kita terlebih dahulu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kita baru baca ayat 6, ayat pertama yang kita bahas. Latar belakang backgroundnya begini, ini sebenarnya kebun anggur, vineyard itu cantik sekali. Saya pernah lihat vineyard di Australia, bahkan di Eropa yang terkenal dengan wine-nya. Yang namanya kebun anggur itu dikelola secara profesional dan juga biasanya pemandangannya indah di daerah pedesaan, bukan di tengah kota. Dan setiap orang yang mengerjakan kebun anggur ini investasi yang mahal sekali. Ya, tanahnya luas, harus dipelihara. Jadi nggak ada yang namanya tanah dipakai iseng-iseng saja. Itu per meternya berapa. Meskipun di pinggiran kota atau di pedesaan. Tapi itu daerah perkebunan. Setiap jengkalnya itu berharga. Seperti hidup Anda. Setiap hari berarti. Setiap menit bahkan, setiap detiknya. Nah, ada sesuatu yang unik di sini. Aneh bahkan. Kok diizinkan ya pohon ara itu tumbuh di kebun anggur? Itu kan sia-sia, itu kan buang-buang tanah. Karena gizinya juga sama. Itu tanah disuntik dengan pupuk segala, diairi, dipelihara. Kok ada pohon ara? Pohon ara itu pohon murahan. Di Israel sana, di pinggir jalan. Orang bisa ambil buahnya, petik. Makanya ada satu cerita waktu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya cari pohon ara, cari buah ara dari pohon itu, nggak menemukannya. Lalu Tuhan mengutuki pohon ara dan mengajari murid-muridnya tentang kuasa doa. Kenapa diizinkan di kebun anggur? Kenapa? Ya karena Tuhan memang secara daulat menaruhnya di situ. Kadang-kadang kita juga seperti pohon ara mentalitasnya. Aku ini siapa? Tapi Tuhan taruh kita dalam kerajaannya. Berdiri di antara para malaikatnya, malah kita yang disayang dan dikasihi. Tuhan gak menebus malaikat itu. Tuhan menebus kita. Kalau kita tahu kita ini harusnya gak berharga, dihargai. At least paling tidak hargai hidupmu. Demi Kristus, hargailah. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Lalu setelah pohon ara itu di tengah-tengah kebun anggur, dan ia datang, dia tidak mengirim utusan.
Harusnya kalau pohon ara gitu ya minimal kasih aja pegawai bawahan. Udah sana. Atau suruh salah satu stafnya atau mungkin bahkan buruh kasaran. Kan ambil buah gitu kan gampang, nggak perlu otak. Udah sana ke pohon ara. Enggak. Tapi pemilik kebun anggur itu turun tangan sendiri, datang langsung. Do you know that you have a personal God? Anda dan saya itu punya Allah yang sangat personal dengan kita. Dia nggak pernah wakilkan untuk mati bagi kita, dia kirim malaikatnya. Sana, kamu mati untuk umat manusia. Dia mati sendiri. Dan sekarang juga dia turun tangan sendiri atas hidupmu, sekalipun kita nggak tentu bisa melihat, bisa merasakan Tuhan ketika kita masuk hadiratnya. Karena Tuhan lebih dari perasaan. Tapi kita ngerasa atau enggak, Tuhan itu hadir secara pribadi. Tuhan nggak wakilkan lewat malaikatnya. Sekalipun orang lain bisa Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita, Tuhan bisa kirim seorang hamba Tuhan, seorang teman, saudara seiman, untuk berbicara ke hidup kita, untuk menghibur kita, menguatkan, menegur. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri yang datang, karena mereka datang kepada Anda karena Roh Kudus yang tuntun mereka. Jadi Roh Kudus ada di sana. Do you know that you have a personal God? Ayat ini indah sekali, dikatakan ia datang. He came. Dia datang sendiri, He comes. Jesus always comes in person to you. Itulah sebabnya hidupmu itu tanggung jawabnya ke Tuhan langsung, bukan ke pendetamu. Meskipun kita harus saling mempertanggungjawabkan, ya kan? Kalau saya punya anak saya harus mempertanggungjawabkan PR lah, gimana mereka punya pengelolaan waktu, apa mereka punya pelajaran, pagi hari harus bangun sendiri, anak-anak kami latih mandiri harus bangun sendiri. Lalu sekolah, tidur nggak terlalu malam. Meskipun demikian, Tuhan ada taruh pengasuh-pengasuh. Namun demikian, pada dasarnya dan ujungnya, hidup setiap kita ini tanggung jawab langsung kepadanya. He is a personal God. Kita juga harus personal dengan Tuhan. Nah, pohon ara ini kan tumbuh di kebun anggurnya. Jadi pohon ara ini, orang Tionghoa berkata hoki. Dia dapat the best soil. Dia dapat tanah yang paling bagus. Dia bukan tanah berbatu-batu, apalagi yang semak belukarnya, apalagi di aspal. Enggak, ini tanah yang dipupuk oleh Yesus sendiri. Better soil, paling tidak. Dia dapat tanah yang lebih baik, lebih bagus daripada yang dia layak terima. Dia ditanam di kebun anggur yang mahal. Bicara tentang siapa ini pohon ara? Tentang Anda dan saya kan? Tapi juga hari ini kita diingatkan lewat ayat ini bahwa kita ini tidak boleh meremehkan kemudahan untuk mendengar Injil. Kita ini setiap minggu regularly secara teratur dengar khotbah. Dipupukin sama Tuhan sendiri, ditanam di sana, diairin. Itu bicara tentang kita yang enjoy the gospel. Paling tidak saat teduh ini Rabu, Sabtu. Seminggu 2 kali. Belum lagi kalau di YouTube yang tadi saya minta Anda untuk subscribe. Ada banyak bahan-bahan yang lain. Bukan hanya saat teduh. Never take for granted. Apalagi di zaman internetan. Mudah sekali mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Dan gampang dapat benefit atau memperoleh manfaat. Malahan banyak pilihan. Gara-gara banyak pilihan jangan sampai meremehkan. Setiap firman ya firman. Karena itu jangan hanya menjadi pendengar, namun harus jadi pelaku. Pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya adalah mereka yang diberkati oleh Injil dan sangat mudah mengaksesnya. Mereka ini orang-orang yang harusnya paling bertumbuh dan paling berbuah. Harusnya. Mereka harusnya, kita, Anda dan saya, harusnya menjadi manusia-manusia di bumi ini yang paling berubah hidupnya. Karena kita punya privilege, kita punya kelebihan, yaitu gampang memperoleh Injil. Gampang memperoleh Injil, jangan gampangkan. Jangan gampangkan. Pohon ara itu mungkin lipat tangan. Pohon sih nggak ada tangannya, ini ilustrasi saja. Dia berkata, gampang. Aku di sini kan masih untuk waktu yang lama.
Kan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Dia lupa, dia di sana itu karena anugerah. Dia itu dicangkokkan, dia itu diizinkan, dia nggak ditebang itu karena sang pemilik kebun anggur yang memiliki semua pohon termasuk dirinya, menghargainya, tapi dia nggak menghargai anugerah yang diberikan kepadanya. Dia nggak menghargai waktu. Dia kira masa anugerah itu forever selamanya seperti sorga, tidak ada tanggal kadaluarsanya. Ingat loh ya, Anda dan saya masih di bumi, semua masih ada waktu. Termasuk masa anugerah yang kau nikmati hari ini, begitu mudahnya memperoleh Injil, didoakan dan sebagainya. Pohon ara ini lipat tangan, mungkin tertidur sebentar lagi, terlelap sebentar lagi. Dia tidak pernah berbuah. Celaka bukan? Harusnya menjadi pohon yang paling kamsyah, harusnya menjadi pohon yang paling berbuah, malah tidak ditemukan satu buah ara pun padanya. Tuhan nggak minta pohon, Tuhan nggak minta buah anggur. Tuhan itu nggak pernah keterlaluan. Allah kita itu bukan penuntut. Mazmur 103 berkata, tidak selamanya Tuhan itu menuntut. Dia ingat kita ini apa? Kita ini hanya debu dan abu. Tanah dan debu. Kalau Anda dan saya, kalau Anda mengira Tuhan itu selalu menuntut Anda untuk the best, perfect, sempurna, terbaik. Enggak loh. Tuhan hanya minta buah ara. Reguler itu, enggak istimewa. Tuhan minta buah jalanan, buah biasa. Buah average rata-rata. Kalau kita nyanyi kubri yang terbaik, itu keluar dari kesadaran sendiri. Tuhan gak pernah menuntut begitu. Tapi cinta pasti memberikan yang terbaik kalau kita mengasihi. Tapi Tuhan itu loh, turunkan ekspektasinya as low as it can be. Pohon ara ini agak keterlaluan. Tuhan hanya minta buah ara, Tuhan gak minta buah anggur. Si pemilik itu datang untuk mencari pada pohon itu. Dia mencari apa? Kalau kita tadi baca ayat 6, dia mencari buah pada pohon itu. Tuhan itu mencari buah. Katakan Tuhan mencari buah. Here's the message, ini pesannya. Live up to the gospel you hear regularly. Live up to the gospel by showing forth fruits through your words, thoughts, and actions. Belajar untuk melakukan firman yang kau dengar dengan begitu gampangnya di mana-mana. Hidupi firman itu dan tunjukkan buah ara dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tunjukkan buah ara. Beritahu sama diri sendiri, aku harus berbuah ara. Udah gak usah muluk-muluk buah anggur yang mahal itu wine-nya. Anggur yang baru, anggur yang tua, yang mahal, nggak usah lah. Buah biasa aja. Buah biasa, buah ara, apa susahnya? Kan lumrah seharusnya mengembalikan kasih sayang, investasi Tuhan itu aduhai. Nyawa putra Allah, anak tunggal Allah Bapa diberikan untuk kita. Apakah keterlaluan kalau kita menunjukkan buah? Buah arah itu bicara tentang pertumbuhan nyata. Tuhan gak suruh kita sempurna seketika. Harus ada takut akan Allah dalam perkataan. Jangan berkata, aku gak bisa kalau tidak sumpah serapah. Aku harus kalau bicara itu ada sensornya. Tut, selalu begitu. Ada seorang teman saya, orang Kristen, sekian lama, tapi tidak pernah cerai dengan yang namanya omong kotor di mulutnya. Saya bilang, Tuhan lo gak minta Anda jadi pengkhotbah. Tuhan gak minta Anda bernubuat bahkan. Tuhan gak minta Anda bisa nyanyi, bermazmur seperti Daud, menciptakan lagu-lagu yang memuliakan Allah. Apa susahnya kasih buah ara? Jangan lempari Tuhan Yesus dengan kotoran dari mulutmu. Atau paksa Tuhan mengucapkan lewat mulutmu. Bukankah Yesus tinggal satu kamar, satu ruang, satu hati denganmu? Kalau kita ngomong kotorkan seperti seolah-olah mulut tadi yang diserahkan ke Tuhan dipaksa untuk mengucapkan hujatan. Gimana rasanya Tuhan di dalam ini? Harus merasakan mulut kita mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Masa pohon ara aja tidak bisa kita berikan. Live up to the gospel you hear. The gospel is power. Injil itu kuasa Allah. Hidupi Injil yang kau dengarkan. Hidupi firman itu.
tunjukkan buah ara. Dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Demikianlah kata-kata Tuhan dalam perumpamaan ini. Tuhan berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun ya, 3 years already. Tuhan itu gak semena-mena, sekalipun dia maha kuasa, dia gak seenak gua. Sudah 3 tahun menunjuk kepada kesabaran Allah. Jangan pernah remehkan kesabarannya. Kesabarannya adalah kesempatan untuk kita bertobat. Tuhan memang maha sabar, Tuhan panjang sabar. Dia berkata, sudah 3 tahun. Aku cari 1 buah ara aja, dia gak beri ke aku. Dia maunya hanya menyerap tanah, dengar Injil, dan dengar firman saja. Tapi dia gak pernah menunjukkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Tidak ada perubahan. Dia ikut saat teduh Rabu dan Sabtu. Belum lagi Minggu, ikut live streaming GMS, .church live streaming. Tetapi tidak ada perubahan. Nggak keterlaluan kok. Sekali lagi dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah. Dia nggak mencari panen. Kalau sama pohon-pohon yang lain, pohon anggur. Maksudnya Tuhan mau panen. Nggak hanya 1 buah. Anggur itu biasanya berjubel-jubel buahnya. Gemuk-gemuk, segar-segar. Ada yang dipetik sub-zero. Di bawah 0 derajat namanya ice wine. Kok saya tahu, saya dulu kan sekolah di Kanada, saya mengerti. Itu terkenal di situ. Tuhan nggak minta panen, dia hanya mencari buah. Do you know that you have a not so demanding God who has lowered his expectation by far in your life? Tahukah bahwa Allah kita itu tidak terlalu menuntut dan tidak selalu menuntut. Dia itu telah menurunkan ekspektasinya atas hidup kita. Makanya hidup kekristenan itu disebut sebagai by grace alone. Karena seolah-olah Tuhan tidak menuntut apa-apa. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, karena aku mengasihi kamu dulu. Kalau kamu bisa melayani, karena aku sudah cuci kakimu. Kalau kamu bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu, mustahil lah 7 kali 70, mana bisa. Kalau Anda disakiti kan pasti avoid orang itu seharian ini. Masa dalam 1 hari 7 kali 70, 490 kali orang berkesempatan untuk melakukan kesalahan yang sama kepada dirimu. Nggak mungkin lah. Manusia pasti bisa melindungi dirinya. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu bisa ampuni karena aku sudah mengampuni dulu. Kalau enggak, ku lempar engkau ke algojo-algojoku. Dosa yang ku ampuni dalam hidupmu lebih besar daripada dosa orang lain terhadap dirimu yang harus kau ampuni. Jadi sebenarnya semua itu pinjaman. Jadi kalau kita bisa, itu karena Tuhan berikan pada kita. Tuhan tidak pernah berkata, beriku persembahan. Apa sih yang kita bisa beri ke Tuhan? Semua itu kan Tuhan sudah sediakan di hidup kita. Sebenarnya hidup kekristenan itu all by grace. Seolah-olah kita tidak berbuat sesuatu apa-apa dan Tuhan tidak punya tuntutan sesuatu. Tuhan tidak punya satu tuntutan pun dalam kehidupan kita. Dia berkata sudah 3 tahun, itu pun lama. Aku datang cari buah. 3 tahun itu udah berapa kali panen anggur itu? Setahun berapa kali? Aku nggak cari tuayan, aku cuma cari 1 buah. Dari sini kita tahu karakter Allah dalam kehidupan kita. Selama ini banyak orang berkata, aku kecewa sama Tuhan. Haknya apa? Malahan harusnya Tuhan kecewa sama Anda dan saya. Kok berani kita berkata, aku kecewa sama Tuhan? Emangnya sana siapa? Emangnya aku siapa? Kalau mau main begitu, apple to apple, setiap kali kita berkata, Tuhan aku kecewa kepadamu, Tuhan langsung balik kartu dan berkata, aku yang harusnya kecewa sama dirimu. Do you know that God is not demanding? Tuhan tidak menuntut. A not so demanding God we worship. Malah justru Tuhan itu dituntut. Seharusnya manusia menuntut dirinya, berbuahlah. Udah percayakan sisanya kepada Tuhan. Beri dia pohon ara. Maksudnya beri dia buah ara. Sisanya Tuhan tahu gimana memelihara.
Kalau mau tuntut siapapun di hidup ini, tuntutlah dirimu sendiri. Itu pun Tuhan tidak suruh, Tuhan tidak izinkan, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan kasih-Nya melenyapkan ketakutan. Ya. Tebanglah pohon ini. Wow, sakit sekali. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Secara bisnis, ini adalah liabilitas. Dia berkata, tebang saja, udah. Kalau pohon ini tidak menghargai. Karena pohon ini menyia-nyiakan tanah baik yang dia serap setiap hari. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tuhan bukan hitung-hitungan loh ya. Untungku apa aku mati untukmu? Kalau sudah seperti itu, dari dulu Tuhan tahu Tuhan itu merugi. Karena saya pikir loh, Tuhan dapat saya ini untung apa? Apa karena saya bisa menuntun banyak orang ke Tuhan? Malaikat bisa. Coba bayangkan kalau sekarang yang Anda lihat ini tiba-tiba ada yang ngawang di tengah-tengah gini. Ya, yang mengapung di udara seorang malaikat penampakan kepada seluruh bumi. Dalam sekejap satu bangsa bertobat. Ngapain Tuhan pakai pendeta? Kalau saya dipakai, kalau Anda dipakai, itu karena dia cinta, bukan karena dia butuh kita. Saya sama anak saya, kalau buat sesuatu, anak saya nggak, saya buat sendiri lebih bagus. Tapi kadang-kadang saya libatkan, izinkan, itu supaya kita nanti hasil akhirnya bisa sama-sama bangga. Ini father and son. Sebenarnya kita bisa lakukan sendiri, apalagi Tuhan itu maha mampu, Tuhan itu maha kuasa. Sebenarnya, saya pikir-pikir lagi, Tuhan tuh nggak pernah hitung untung rugi. Ketika dia mati untuk kita, dia tahu dia merugi. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Itu bukan suara perhitungan. Itu suara kasih yang terkhianati. Aku mengasihimu kurang apa lagi? Tapi kalau kamu tidak bisa menghargai anugerahku, maafkan nak atau maafkan pohon itu. Masa anugerahmu sudah berakhir di sini? Tahukah bahwa anugerahku itu mahal, harganya tidak bisa dibeli? Itulah sebabnya tidak boleh diremehkan. Jawab orang itu, ayat 8. Tuhan, ini orang lain ini bukan Tuhan pemilik kebun anggur. Tapi ada seorang penjaga yang lain. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Dia minta perpanjangan grace period 1 tahun kemudian. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Siapakah orang ini? Ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Orang itu adalah seorang hamba Tuhan. Disinilah pelajaran. Tuhan Yesus itu seorang intercessor. Di masa hidupnya di Galilea, pelayanan 3,5 tahun public ministry-nya, hidup di bumi, di dunia, sebagai manusia, Tuhan Yesus adalah seorang manusia doa. Dia selalu bersyafaat, bahkan sampai titik terakhir hidupnya di Kalvari, di atas kayu salib di Golgota. Dia berseru, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Dia bisa intercede atau bisa bersyafaat. Bersyafaat untuk orang-orang jahat, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan Yesus itu seorang intercessor, kita juga jawab orang itu, Tuhan kasih waktu 1 tahun lagi, aku cangkul dia, beri pupuk, kalau tahun depan dia nggak berbuah, baru silakan tebang. Itu peranmu dan peranku di dunia ini. Kalau kita kenal Yesus, kita harus jadi seperti Yesus. Apalagi yang menyandang gelar hamba Tuhan. Seorang pastor, seorang gembala, pendeta. Saya mau bicara juga dengan sesama rekan-rekan pelayanan yang melayani. Jangankan rekan pelayanan saja. Anak-anak Tuhan rata-rata semua punya mandat yang sama. Kita harus menaruh diri di society, di masyarakat. Menjadi perantara. Kepada siapa kita beritakan firman? Kita harus doakan orang itu. Whom you preach to, you must pray for. Itulah sebabnya para rasul, di kisah para rasul, gereja mula-mula, mereka melepaskan pelayanan yang lain, demi supaya mereka memfokuskan diri dalam pemberitaan firman dan dalam pelayanan doa. Makanya itu di saat teduh seperti ini penting sekali untuk kita mendoakan Anda, bukan hanya memberitakan firman atau kita nyanyi-nyanyi pujian.
harus ada dua arah. Pelayanan doa syafaat itu the ministry of Christ. Dan sekarang didelegasikan ke gereja dan kepada anak-anaknya. Kitalah orang itu yang berkata, Tuhan, aku akan doakan temanku, aku akan doakan papaku, keluargaku, aku akan doakan anakku. Kasih waktu. Oleh karena kita, orang lain mendapatkan perpanjangan grace period atau masa anugerah. Kita harus menjadi tangan kepanjangan sabar Allah. Gara-gara kita, bukan berarti Tuhan itu terburu-buru menghukum, enggak. Tapi Tuhan itu memberikan ruang musyawarah untuk putra-putrinya, untuk gerejanya, untuk bisa turut, untuk bisa terlibat dalam menentukan nasib orang lain juga. Pakailah otoritasmu itu untuk kebaikan. Gunakan kuasa doa untuk memberkati orang. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Berarti dia adalah hamba Tuhan. Mulai lihat dirimu sendiri sebagai a servant of God. A servant of grace. Sebagai hamba kasih karunia. Sebagai hamba-hamba anugerah. Orang lain dapat grace and mercy because of you and me. Orang lain dapat kasih karunia dan anugerah karena kita. Karena kita berdoa, negara kita diberkati. Karena kita berdoa, kota kita sejahtera. Karena kita berdoa, tetangga kita dapat roti. Bahkan kepenuhan Roh Kudus, karena itu ilustrasi tentang pencurahan. Karena kita berdoa, orang lain disembuhkan. Harusnya orang itu binasa, tapi karena kita sembahyang, doa, cari wajah Tuhan, bahkan puasa, seluruh keluarganya diselamatkan. Itu peran kita. Masa anugerah, itu memang ada tanggal kadaluarsanya. Tapi karena pelayanan kita di bumi ini, orang lain akan memperoleh kasih karunia. Ini juga peran saat teduh, bukan? Karena kita exercise, karena kita gerakkan iman kita, sesuatu terjadi dalam kehidupan setiap pendengarnya. Lakukan itu, jangan hanya jadi penerima. Saat teduh ini juga semacam pemuritan. Setelah ini, jadilah pemberi. Jadilah orang-orang yang berperan. Yang terakhir ayat 9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jika tidak tebanglah dia, jika tidak tebanglah dia. Ternyata betul kan, masa anugerah juga ada tanggal kadaluarsanya. Kasih 3 poin sederhana, catat ini. Anda baru tahu kalau tanggal kadaluarsa itu sudah tiba, jikalau ada 3 hal ini terjadi. Apa yang disebut dengan tanggal kadaluarsa? Pakai kutip, tanda kutip. Bukan tanggal beneran. Tapi supaya kita bisa menilai zaman, tahu kalau kadaluarsa itu apa. Dalam konteks anugerah, catat, 1, kematian yang tidak bisa dihindari. Kita tahu masa anugerah untuk orang itu di bumi selesai waktu dia mati. Ini kabar baiknya, sekalipun Anda sudah jatuh bangun dalam dosa, mundur bahkan, selama Anda masih bernyawa, cepat berbalik. Berarti Anda masih dalam masa anugerah. Jangan remehkan, jangan berkata, udah telat lah, udah terlambat untuk aku kembali ke Yesus. Masih hidup nggak? Kalau jiwamu masih melekat dan berada di dalam raga, berarti masih ada kesempatan. Tapi jangan pernah sia-siakan, jam kehidupan diputar sekali. Kita nggak tahu kapan akan berhenti, tidak ada garansi atau jaminan orang muda akan sampai tua. Dan juga nggak akan ada jaminan juga buat orang tua kapan dia akan dipanggil Tuhan. Kedua, tanggal masa anugerah itu ada tanggal kadaluarsanya. Tanggalannya apa? Nggak tentu kematian, tapi juga kita lihat bahwa anugerah seseorang itu kadaluarsa jikalau dia mengalami yang nomor 2 ini, kesempatan yang tidak terulang lagi. Ingat, Esau mencari dengan mencucurkan air mata, hak kesulungan udah terbang dan melayang. Nggak bisa kembali forever, sampai selamanya nggak bisa kembali. Jadi, kalau hari ini Anda masih diberi kesempatan lagi, jangan sia-siakan, berarti masih ada anugerah. Dan jangan berkata, kan ada next time kesempatannya. Jangan begitu, karena nggak tentu. Nggak tentu. Jadi puji Tuhan, the good news is, kabar baiknya, kalau Anda hari ini diberi kesempatan lagi, pernah mengecewakan, lalu dikasih kesempatan. Bahkan ya, ada suami yang pernah mengecewakan istrinya, entah apa. Bahkan, ada juga cerita kebesaran hati seorang istri yang mengampuni suaminya yang sudah selingkuh.
Kalau Anda masih diterima kembali, pernikahan Anda masih utuh, itu anugerah Tuhan. Terjadi extension atau terjadi perpanjangan anugerah. Lalu jangan berkata, selingkuh lagi, kan diampuni kemarin. Nggak tentu kemudian hari. Setiap kesempatan itu berharga, gunakan waktu. Jangan main-main. Jangan berkata, selalu ada kesempatan kedua. Ketika Anda sudah berada di kesempatan kedua, jadikan kesempatan kedua Anda itu kesempatan pertama. Jangan main-main dan berkata, toh ada kesempatan kedua. Nggak ada. Setiap kesempatan kedua itu bahaya, sebab tidak mungkin ada kesempatan ketiga. Meskipun ada berkali-kali dikasih kesempatan kedua, jadikan itu kesempatan pertama. Dan berkata, no, aku akan gunakan kesempatan ini. Aku tidak akan mengecewakan Tuhan. By God's grace, dengan anugerah dan kasih karuniamu, aku pasti akan berhasil. 3. Kepercayaan yang tidak kembali. Petrus itu dapat anugerah. Ketika Yesus tanya 3 kali. Dia dikasih kepercayaan lagi, malah dikasih kunci. Suruh menguatkan saudara-saudaranya. Tapi ada seseorang yang kepercayaan tidak kembalikan, namanya Yudas Iskariot. Petrus dan Yudas itu 2 kutub. Memperingatkan pada kita jangan main-main. Bagi kita yang sudah sangat-sangat putus asa, lihat Petrus. Terhiburlah hatimu. Peace be unto you. Bangkit. Tuhan akan mempercayamu lagi. Tapi bagi orang yang main-main, ingatlah Yudas. Ada banyak sekali cerita di dalam Alkitab. Kepercayaan yang tidak pernah bisa kembali lagi. Jadi kalau hari ini Anda masih dipercayai oleh bos Anda, dipercayai oleh pemimpin Anda, dipercayai oleh seseorang, dipercayai oleh manusia, dan jadikan itu seperti biji mata, jaga dengan segala waspada. Sebab kepercayaan itu mahal. Kalau harta hilang bisa dicari kembali. Asal ada kepercayaan dari orang dan dari Tuhan. Kepercayaan hilang, Anda punya harta, manusia tetap tutup pintu. Jadi dengan 3 hal ini kita bisa tolak ukur. Apa itu tanggal kadaluarsa masa anugerah. Ya. Kalau kepercayaan yang tidak kembali dalam hidup Anda sudah, nggak usah meratapi, bangun hidupmu kembali. Kepercayaan yang itu sudah hangus, gunakan kesempatan, jangan sia-siakan. Kalau kesempatan-kesempatan yang dulu pun tidak terulang lagi, udah deh. Kalau Anda bangkit, Tuhan pasti buka pintu baru. Yang pasti sebelum mati, dan kalau kita masih hidup, hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Jangan sia-siakan. Dan 3 hal ini bukan membuat kita merasa, terlambat sudah. 3 hal ini membuat kita waspada bahwa hidup ini berharga. Dear pohon ara, berbuahlah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan akan membuatmu mampu, Tuhan akan membuatmu bisa. Karena anugerahnya masih tersedia buat Anda. Buktinya Anda masih bisa saat teduh saat ini. The grace of God is still for you. Kasih karunia Allah masih untuk dirimu.